Selamat pagi, kawan-kawan mahasiswa mata kuliah Sejarah Kesusastraan. Bagaimana kabarnya? Semoga semua tetap dalam keadaan baik dan bahagia. Amin. Pertemuan pekan ini saya buat berbeda karena kawan-kawan akan menyimak video pembelajaran dari YouTube yang saat ini kawan-kawan lihat. Saya berharap bisa menjadi cara baru ya, siapa tahu lebih bisa dipahami mungkin ya, karena video seperti ini kan sifatnya fleksibel ya, bisa diputar kapanpun dan bisa diulang sebanyak apapun. Semoga saja kawan-kawan bisa menyimak dengan baik. Pekan depan lah, nanti saya tanya ya, kira-kira dengan cara seperti ini teman-teman suka atau tidak, begitu ya. Bisa kita bahas di pertemuan pekan depan. Nah, di pertemuan pekan ini, kawan-kawan akan menyimak saya menjelaskan tentang materi pertemuan ke-6, yaitu Sastra Cina Peranakan dan kehadirannya dalam kesusastraan Indonesia. Sastra Cina Peranakan ini memang cukup banyak hal menarik di baliknya ya, yang hari ini akan kita pelajari bersama-sama. Salin dia dari PowerPoint ini, kawan-kawan, sudah saya unggah di Hebat. Selagi saya menjelaskan, kalau kawan-kawan ingin sembari melihat salindianya, silakan diakses Hebat e-learningnya masing-masing ya. Baik, hari ini kita akan membahas sastra Cina peranakan, tapi sebelum saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait sastra Cina peranakan, ada sedikit pengantar untuk kawan-kawan. Nah, di layar ada beberapa sampul buku karya-karya sastra Cina peranakan. Cukup unik ya sampulnya. Ini karya-karya yang cukup populer kawan-kawan di eranya ya. Mungkin karya-karya seperti ini cukup jauh, cukup asing ya dengan dengan angkatan kawan-kawan atau bahkan saya sendiri karena saya yakin bahwa kita kelahiran di era 2000-an. Dan karya-karya ini sangat terkenal ya dan populer di eranya. Mungkin orang tua atau kakek nenek kawan-kawan mungkin coba ditanya, siapa tahu suka mengikuti karya-karya sastra Cina peranakan seperti ini. Kisahnya bermacam-macam. Ada yang tentang percintaan, ada juga yang banyak itu tentang pendekar, gitu-gitu ya, kawan-kawan. Nah, di selain ada gambar sampul buku di layar kawan-kawan semuanya. Ada juga dua kutipan, ya, dua kutipan yang tulisannya cukup sulit ya untuk kita baca karena memang ejaannya tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui biasanya, apa yang kita baca biasanya. Nah, jadi dua kutipan ini adalah contoh dari bahasa Melayu rendah. Sastra Cina Peranakan ini menggunakan bahasa Melayu rendah dalam menceritakan kisah dalam buku-bukunya, begitu ya. Dan dua kutipan ini adalah sebagai contoh supaya kawan-kawan tahu bahasa Melayu rendah itu ya seperti ini. Ejaannya masih pakai NJ ya, yang C jadi TJ gitu. Isi dari karya-karya sastra Cina Peranakan itu menggunakan bahasa Melayu rendah seperti ini. Sudah ada gambaran ya, meskipun mungkin masih terasa asing ya. Bukunya mungkin belum pernah membaca, ataupun juga kawan-kawan mahasiswa masih cenderung jarang ya membaca karya-karya sastra menggunakan bahasa-bahasa yang seperti ini. Setidaknya sudah ada gambaran bahwa sastra Cina peranakan yang akan kita bahas itu ya seperti ini, contoh-contohnya. Begitu. Nah,
Di sini ada buku berjudul Cerita dari Digul. Jadi cerita dari Digul ini adalah buku yang isinya kumpulan cerita pendek, penulisnya ex-digulis, alias orang-orang mantan orang yang diasingkan di Bovendigul, begitu ya teman-teman. Jadi cerita di sini menggunakan bahasa Melayu rendah dan ceritanya beraneka macam ya, beragam karena memang cerpen yang ditulis oleh penulis yang berbeda-beda dan disunting oleh Pramudia Anantatur. Kenapa buku ini saya rekomendasikan untuk dibaca oleh kawan-kawan supaya selain supaya lebih tahu dan lebih mengenal tentang sastra Cina peranakan, buku ini cenderung masih sangat mudah untuk dipahami ya. Dan bahasa Melayu rendahnya juga tidak terlalu banyak menggunakan kosakata-kosakata yang mungkin sulit dipahami oleh kita, begitu. Jadi untuk mengenal lah, untuk kenalan karya-karya sastra Cina peranakan, ini kawan-kawan bisa membaca buku cerita dari Digul. Buku ini juga mudah untuk didapatkan. Mau pinjam di Perpus Kampus B juga ada. Silakan ya. Pertemuan pekan depan harus sudah baca buku ini ya, teman-teman. Kita bahas bersama-sama nanti bukunya. Nah, sudah ada gambaran sedikit tentang sastra Cina peranakan ya. Selanjutnya, kita akan mengenal lebih dalam tentang sastra Cina peranakan, di mana sastra Cina peranakan ini adalah karya sastra yang ditulis oleh komunitas Tionghoa peranakan. Siapa itu Tionghoa peranakan? Nah, mereka adalah keturunan Tionghoa yang telah lama tinggal di Indonesia dan berbaur dengan budaya lokal. Hal ini terlihat atau tercermin dalam karya sastra yang mereka buat dan memiliki karakteristik yang unik. Salah satu ciri utama sastra Cina peranakan ini adalah menggunakan bahasa Melayu rendah tadi, seperti yang sudah saya sebutkan dan sudah ada contohnya. Jadi, berbeda dengan bahasa Melayu yang digunakan di penerbit-penerbit atau buku-buku lain ya, seperti Balai Pustaka yang cenderung formal dan baku pada masa itu. Jadi, bahasa Melayu rendah ini lebih uh, praktis, lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan kata lain, bahasa ini lebih mudah dipahami dan lebih komunikatif pada masa itu ya. Kalau masa sekarang sepertinya kita justru agak perlu memproses dan perlu waktu lebih lama untuk membaca karena ejaannya berbeda. Nah, sastra Cina peranakan juga mencerminkan kehidupan nyata masyarakat kolonial. Cerita-cerita yang diangkat umumnya menggambarkan dinamika sosial pada masa itu seperti konflik antar kelas, sosial, lalu perjuangan hidup masyarakat kecil, dan perjuangan melawan ketidakadilan. Secara secara historis ya, periode awal munculnya sastra Cina peranakan ini sekitar tahun 1870 hingga 1930-an. Pada masa itu, masyarakat kolonial tengah mengalami perubahan besar akibat modernisasi ya, kebijakan kolonial Belanda dan munculnya berbagai gerakan perlawanan. Sastra Cina peranakan ini juga merupakan wujud asimilasi budaya antara Tionghoa dan lokal, sekaligus media untuk merekam realitas sosial masyarakat kolonial pada masa itu. Begitu ya. Jadi memang Sasa Cina Peranakan ini menjadi salah satu karya yang cukup menyegarkan pada masanya karena banyak kisah-kisah ya roman yang mungkin cenderung cukup entah itu berat atau memang terlalu sulit untuk diterima lah, kurang kurang menghibur begitu ya mungkin. Jadi Sasana Peranakan ini muncul sebagai penyegar baru di sastra Indonesia. Kita beralih ke Salindia berikutnya.
di mana kita akan membahas bagaimana posisi sastra Cina Peranakan dalam sejarah sastra Indonesia. Sastra Cina Peranakan memiliki kontribusi yang signifikan ya, kawan-kawan, dalam perkembangan sastra Indonesia. Namun, sayangnya, karya ini tidak diakui dalam kanon sastra resmi yang ditentukan oleh lembaga seperti Balai Pustaka. Muncul mungkin ya pertanyaan, kenapa kok gitu ya? Mengapa demikian? Sastra Cina Peranakan dianggap sebagai bacaan liar atau sastra marginal, terutama karena penerbitannya yang dilakukan secara swasta pada saat itu, di luar pengawasan pemerintah kolonial. Selain itu, bahasa yang digunakan yaitu bahasa Melayu rendah, di mana bahasa Melayu rendah itu dulu sering dipandang sebelah mata karena tidak dianggap baku dan formal. Meski marginalisasi ini terjadi, beberapa kritikus dan peneliti sastra mengakui kontribusi sastra Cina Peranakan ini. Di antaranya, tokoh-tokoh yang menaruh perhatian khusus tentang sastra Cina Peranakan ini ada Claudine Salmon, Pramudia Anantatur, bahkan itu salah satu ahli sastra ya, menyebutkan bahwa sastra Peranakan Tionghoa adalah mata rantai pokok dalam perkembangan sastra Indonesia modern. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri utama sastra Cina Peranakan yang membuatnya begitu khas dan berbeda dari karya sastra lainnya. Salah satu ciri paling menonjol dari sastra Cina Peranakan adalah penggunaan bahasa Melayu rendah. Bahasa ini berbeda dari bahasa Melayu resmi yang dianggap lebih formal atau kaku. Bahasa Melayu rendah lebih sederhana, lincah, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa ini memungkinkan karya sastra lebih mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan menengah ke bawah yang pada masa itu mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal. Berikutnya, ciri kedua. Ciri kedua adalah pengambilan cerita dari peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat kolonial. Sastra Cina Peranakan merekam kehidupan sosial pada masanya ya, pada masa itu, termasuk berbagai konflik dan peristiwa besar. Misalnya, gerakan buruh, pemberontakan tahun 1926, dan pembuangan tahanan politik ke Bovendigul. Salah satu karya yang mengangkat tema ini adalah drama di Bovendigul, karya Kui Tek Hoi. Karya ini bercerita tentang kehidupan para tahanan politik yang dibuang ke Bovendigul, Papua, akibat perlawanan terhadap kolonialisme. Kita beralih ke ciri ketiga. Ciri ketiga adalah karya sastra Cina Peranakan sering disusun dalam bentuk feuilleton. Apa itu feuilleton? Jadi ini adalah cerita bersambung yang dimuat di majalah atau surat kabar. Dengan model cerita bersambung ya, pembaca akan terus penasaran dan menunggu kelanjutan cerita di edisi berikutnya. Mungkin kalau misalkan dibandingkan dengan sekarang, mirip ya seperti web series atau drama episodik gitu. Atau mungkin karya-karya sastra yang kawan-kawan baca di media sosial ataupun di beberapa situs yang bersambung dan memberikan sambungan ceritanya itu mungkin 1 minggu sekali, begitu yang ditunggu-tunggu terus. Dan hal ini mencerminkan bagaimana sastra Cina Peranakan menjadi sangat dekat dengan pembaca pada masa itu karena hadir di media yang terjangkau dan populer ya, ada di surat kabar dan lain sebagainya. Lalu ciri terakhir yang tidak kalah penting adalah percampuran budaya antara Tionghoa dan Bumiputra yang terlihat dalam karya sastra ini. Pengarang Tionghoa Peranakan seringkali memasukkan unsur-unsur budaya Tionghoa. Tentu saja dari nama tokohnya ya, nama tokohnya. Atau mungkin juga adat istiadat dan nilai-nilai tradisional. Namun, selalu ada perpaduan dengan budaya lokal Indonesia. Misalnya, kita sering menemukan tokoh yang menggunakan nama Tionghoa, tetapi berperilaku atau mengalami konflik yang dekat dengan kehidupan masyarakat Bumi Putra pada masa itu. Nah, kita beralih ke pembahasan berikutnya, marginalisasi sastra Cina Peranakan.
Jadi begini kawan-kawan ya, meskipun karya sastra ini memiliki kontribusi besar dalam perkembangan sastra Indonesia, kenyataannya justru sering dianggap sebagai sastra pinggiran. Mengapa ya hal itu terjadi ya? Tentu saja ada beberapa faktor yang melatar belakangi hal tersebut terjadi, baik dari aspek historis, sosiologis, politik, ekonomi, maupun estetik. Kita bahas satu persatu. Pertama, dari segi historis, sastra Cina Peranakan memiliki ikatan budaya dengan Tiongkok. Pada masa kolonial, hubungan ini sering dianggap terpisah dari budaya lokal Indonesia, sehingga karya mereka tidak diakui sebagai bagian dari sastra Indonesia. Sayangnya seperti itu. Padahal ya sama-sama menggunakan bahasa Melayu kan ya. Lalu kolonialisme pada saat itu cenderung mengotak-ngotakkan identitas juga kawan-kawan, dan hal ini memperkuat stigma bahwa karya dari komunitas Tionghoa Peranakan bukan milik sastra nasional atau sastra Indonesia. Lalu kedua adalah faktor sosiologis, di mana komunitas Tionghoa Peranakan menempati posisi menengah dalam struktur sosial kolonial. Faktor selanjutnya adalah politik. Banyak karya sastra Cina Peranakan memuat kritik sosial, pergerakan, dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Karya ini sering dianggap mengancam stabilitas kolonial. Selanjutnya adalah faktor ekonomi. Sebagian besar karya sastra Cina Peranakan diterbitkan oleh penerbit swasta kecil dengan keterbatasan dana. Akibatnya, kualitas cetakan seringkali seadanya dan menggunakan kertas yang cenderung murah dan desain yang sederhana. Lalu yang terakhir, faktor ekonomi. Sebagian besar karya sastra Cina Peranakan diterbitkan oleh penerbit swasta kecil dengan keterbatasan dana. Akibatnya, kualitas cetakannya seringkali seadanya dan menggunakan kertas murah ya, tadi sesuai yang sudah saya sampaikan. Jadi memang selain itu, faktor berikutnya adalah faktor estetik, di mana bahasa yang digunakan dalam sastra Cina Peranakan ini adalah sastra Melayu rendah. Alhasil, bahasa ini dianggap sebagai bahasa non baku dan dianggap tidak bermutu. Nah, kita tadi sudah mempelajari beberapa hal ya, sampai ke bagian hal-hal yang melatar belakangi kenapa sastra Cina Peranakan ini dimarginalisasi gitu ya. Nah, berikutnya kita akan lebih mengenal tentang sastra Cina Peranakan dengan mengetahui apa saja tema-tema yang biasanya diangkat atau diusung dalam beberapa karya sastra Cina Peranakan. Yang pertama adalah percintaan dan tragedi. Jadi biasanya ada pembahasan ya tentang konflik kelas sosial di mana percintaan terhalang perbedaan status ekonomi atau tradisi dan juga pengorbanan cinta di tengah kekacauan sosial seperti perang atau krisis politik. Karya-karya sastra Cina Peranakan yang memuat tema seperti ini bisa kawan-kawan baca di contoh karya yang sudah saya masukkan dalam Salindia ini ya, ada Sin Niau Atawa Istri Sejati di Medan Perang, karya A.S. Tamuwireja. Silakan dibaca kalau tertarik ya teman-teman, supaya kita bisa lebih mengetahui ya bahwa sastra Cina Peranakan ini meskipun pada zamannya kurang diakui dalam khasanah sastra Indonesia, tetapi kalau misalkan kita tilik sekarang, sastra Cina Peranakan ini ada buktinya, ada karyanya, dan juga menggunakan bahasa Melayu, sama seperti bahasa karya-karya novel, karya-karya novel, buku, ataupun puisi yang ada zaman dahulu hanya saja, sastra Cina Peranakan memang menggunakan bahasa Melayu rendah, begitu. Berikutnya adalah nasionalisme dan patriotisme. Tema ini muncul kuat terutama pada era kebangkitan nasional dan Perang Tiongkok-Jepang. Memang banyak sekali ya tema nasionalisme atau patriotisme dalam sastra Cina Peranakan. Banyak sekali karya-karya Koping Ho ya yang
membahas tentang prajurit, pendekar, begitu yang sangat lekat dengan bela diri dan juga pedang-pedang, begitu ya. Silakan, ayo kawan-kawan mencoba untuk baca beberapa bagian karya otentik dari sastra Cina peranakan ya, supaya bisa tahu nuansa khas dari sastra Cina peranakan pada masa itu. Berikutnya, kritik sosial dan kolonialisme. Ketidakadilan sosial dalam masyarakat kolonial, eksploitasi ekonomi itu juga sering dibahas dalam beberapa karya sastra Cina peranakan, serta diskriminasi rasial terhadap komunitas Tionghoa dan Bumiputra. Memang karya hampir semua karya sastra itu kan memang selalu memberikan respon terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Termasuk sastra Cina peranakan yang berusaha untuk memberikan responnya ya, penulis ingin menuliskan responnya terhadap isu ataupun kejadian yang menimpa mereka pada saat itu. Jadi itu mengapa pembahasan tentang kritik sosial dan kolonialisme ini sering dibahas juga dalam sastra Cina peranakan. Nah, berikutnya adalah pengaruh dan kontribusi sastra Cina peranakan. Sastra Cina peranakan ini sangat berpengaruh dalam khasanah sastra Indonesia sebenarnya karena yang pertama ini membentuk bahasa Indonesia modern yang lebih fleksibel dan inklusif dalam karya-karya sastra sehingga penulis-penulis yang lain ini lebih percaya diri ya, lebih yakin untuk menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami oleh pembaca ataupun yang lebih dekat begitu. Berikutnya membuka jalan bagi penulis untuk menggunakan bahasa yang lebih realistis dan komunikatif. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa alasan di balik itu. Beberapa hal di antaranya adalah juga balai pustaka dianggap terlalu formal dan kaku. Nah, poin kedua ini adalah pernyataan yang mengatakan bahwa balai pustaka ini style atau gayanya ini cenderung tidak natural, tidak mengalir sehingga kurang cocok dengan keadaan sebenarnya. Begitu. Berikutnya, sastra Cina peranakan ini juga merepresentasikan budaya multikultural. Akhirnya bisa menjadi jembatan budaya yang menghubungkan dua identitas. Nah, jadi tokoh dalam karya ini memiliki keunikan ya. Namanya Tionghoa, adatnya lokal, dan agamanya beragam. Itu kenapa karya sastra Cina peranakan ini menjadi salah satu bentuk upaya untuk menunjukkan multikultural yang baik ya, yang bertoleransi di Indonesia. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan ya. Jadi sastra Cina peranakan adalah bagian penting dari sejarah sastra Indonesia. Lalu tema, bahasa, dan kritik sosial dalam karya ini mencerminkan dinamika masyarakat kolonial. Dan yang terakhir, pesannya adalah pentingnya pengakuan dan kajian lebih lanjut untuk memperkaya sejarah sastra Indonesia. Ya, karena kita ketahui tadi ya bahwa sastra Cina peranakan ini dahulu dianggap sebelah mata, begitu ya. Tapi saat ini kita ketahui bahwa sastra Cina peranakan memberikan dampak yang cukup besar untuk sejarah sastra Indonesia. Baik, pertemuan hari ini sudah selesai. Saya juga sudah membuka kolom diskusi di Hebat. Silakan diakses dan silakan untuk menuliskan pertanyaannya. Pertanyaan kawan-kawan semuanya ya. Ya, semua mahasiswa wajib untuk memberikan pertanyaan, membuat pertanyaan tentang materi hari ini dan akan kita bahas di pekan depan. Ya, jadi pekan ini kawan-kawan silakan untuk mempelajari video pembelajaran ini, pelajari salindianya, coba baca-baca referensi yang sudah saya berikan tadi untuk lebih mengenal sastra Cina
peranakan. Pekan depan kita akan bahas lebih lanjut dan kita akan mulai mencoba untuk membuat ya atau memahami dan menganalisis beberapa sejarah sastra dari berbagai macam cara ya, yaitu periodisasi dan resepsi. Kita pelajari minggu depan. Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa semuanya yang sudah menyimak. Pastikan kawan-kawan membuka Hebat e-learning setelah ini supaya tidak tertinggal informasi dan hal-hal yang memang harus dikerjakan. Sudah saya masukkan semuanya di sana. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.